masjid tidak ada kata penutupan sholat kecuali dilengkapi. Yang mau masuk disiapkan APD, disiapkan suci. Mungkin itu aja Pak. Takut bukan salahnya ya, tidak disampaikan itu nggak bisa. Saya juga nggak bisa, saya nggak pernah lihat rekeningnya, bisa langsung dari sana ke orang itu bukan ke kita, iya kayak gitulah. Sama kayak tadi bisa melihat sebenarnya berapa sih orang miskin di Kota Kendal, berapa kakak, berapa jiwa. Pelaksanaan PSBB ini akan dimulai tanggal 23 April, tahap awal sampai dengan 6 Mei. Ya, karena surat itu memang sudah turun dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya, maka harapan dari DPRD adalah pelaksanaan itu tidak asal-asalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penyiapan anggaran terhadap pelaksanaan PSBB dinilai oleh DPRD masih kurang, yaitu yang tahap awal sebesar 16 miliar, terus kemudian tadi di tahap kedua ada 20 miliar, jadi jumlahnya 37 miliar. Ini kami rasa masih kurang, sehingga kami berharap agar ada sekitar ya di angka 50 miliaran lah, kurang lebih segitu. Atau pada akhirnya ketika kemudian anggaran itu tidak dipergunakan seluruhnya, masih bisa dilakukan pengembalian pada saat pembahasan perubahan anggaran. Tapi paling tidak bahwa cadangan itu sudah ada di dana tidak terduga. Jadi sementara ini dana tidak terduga itu dicadangkan 25 miliar. Nah, 25 miliar itu diambilkan dari 23 miliar realokasi dan 2 miliar dari dana tak terduga yang sesungguhnya. Sehingga apa? Melihat perkembangan yang ada, bahwa orang-orang yang terdampak ini kan tidak hanya orang miskin, tapi orang miskin baru ini kan banyak. Orang yang tidak mendapatkan pekerjaan karena kemudian pariwisata ditutup, ya, warung-warung yang ada di pariwisata juga tertutup, para pekerja kemudian tidak bisa bekerja, PHK juga bertambah, dan itu semua diharapkan pemerintah Kota Tegal bisa meng-cover orang-orang yang benar-benar terdampak oleh adanya COVID-19 ini. Karena PSBB ini kan berlaku 1 kali masa pandemi, yaitu berkisar antara 14 hari. Terus kemudian kalau dirasa masih kurang, bisa ditambahkan 1 masa pandemi lagi, sehingga bisa mencapai sampai tanggal 23 Mei. Tapi yang tahap kedua ini kan adalah tahap setelah kita evaluasi, dan itu pun memang di masa evaluasi itu tentunya di tahap kedua ini kan adalah masa recovery dari sebuah masa pandemi yang pertama. Yang diharapkan itu adalah sampai dengan tanggal 23 Mei. Oh, berarti udah kali ya. Jadi kita tidak mau ada perubahan lagi. Nah, kita lebih baik mencadangkan lebih daripada kemudian terjadi kekurangan anggaran. Toh anggaran itu diletakkan di dana tidak terduga. Dana tidak terduga ini adalah dana cadangan ketika ada sebuah bencana, dan bencana tentang kesehatan ini juga masuk kategori bencana yang bisa dianggarkan lewat dana tidak terduga. Makanya seluruhnya ini di cover di dalam dana tidak terduga. Yang terkait dengan pemadaman lampu, terus terang kan di dalam PSBB pun tidak ada. Makanya kami semua tadi bersepakat untuk pemadaman lampu agar
wali kota bisa memberikan kebijakan untuk bisa menyalakan lampu kembali. Terus kemudian yang terkait dengan penutupan jalan, ada akses-akses strategis yang memang itu tidak diperbolehkan untuk ditutup. Kalaupun itu ada penutupan, bisa dilakukan secara buka tutup dan ada penjagaan. Jadi tidak menghalang-halangi. Kemudian yang terkait dengan BBM, keamanan, terus kemudian kalau ada pemadam kebakaran juga lewatnya enak, tidak terjadi seperti kemarin itu. Terus kemudian yang berkaitan dengan urusan pasar, jalur ekonomi dan sebagainya ini bisa dilakukan jalur masuk mempermudah akses ke daerah-daerah sini. Ya, tadi kan kita membahas tentang rapat koordinasi terkait dengan persiapan PSBB. Itu banyak hal yang kita sampaikan, karena PSBB akan dilaksanakan kan sebentar lagi nih hari Kamis juga, jadi bagaimana persiapan semuanya terkait persiapan anggaran, kemudian bagaimana dari pengawasan sosial, bagaimana tentang kesehatan, semuanya lah kita sampaikan, indikan dan banyak masukan-masukan yang komprehensif menurut kami dari anggota dewan. Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini antara eksekutif dan legislatif bisa untuk menangani COVID-19 di Kota Tegal ini. Untuk anggaran gimana Pak? Ya, tadi kan ada peningkatan kan, otomatis karena kemarin yang pertama kali kita kan 27 itu kan, 27 udah yang udah diperkirakan 16M. Tadi naik menjadi berapa 37M juga gitu kan. Mungkin juga bisa bertambah tadi dengan masukan-masukan anggota dewan terkait dengan anggaran untuk COVID-19 ini. Saya kira oke, wajar saja. Namanya juga kita baru mau melaksanakan, kemudian ini waktunya cepat, hanya 5 hari ya. 5 hari kita mempersiapkan. Saya kira wajar, masih ada beberapa yang perlu kita harus lebih detail lagi terkait dengan anggaran terutama.